Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita berjumpa lagi di Retail Zoom S ya. Sebentar, ini banyak sekali suara yang bocor. Kita terpaksa melakukan mute paksa. Jangan sayang. Dan kasih itu sayang. Oke, baik. Malah ada yang merayu-rayu di lagi. Yang sayang Nah, itu banyak yang masuk pakai nama aneh-aneh. Tolong segera diperbaiki karena admin bisa mengeluarkan nama-nama yang tidak jelas ya. Ya, Mbak Riri bisa di Siapa sih? Coba saya lihat dulu ya. Ada yang pakai nama kode-kode rahasia. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita melanjutkan store ambience ya. Di 2 episode yang lalu kita mendengar atau sudah saya sampaikan mengenai hal-hal yang bisa kita lihat sebagai pembentuk store ambience. Hari ini rasanya sudah waktunya kita melanjutkan ke materi berikutnya ya. Apa yang bisa membentuk store ambience. Store ambience itu kan adalah hal-hal yang bisa ditangkap oleh panca indera. Ya, 2 episode yang lalu kita membahas tentang hal-hal yang bisa ditangkap oleh indera penglihatan. Hari ini coba kita maju ke hal yang bisa kita dengar ya atau auditori. Auditori itu hal-hal yang bisa kita tangkap dengan indera telinga tentunya ya. Kalau kita bilang auditori ya, kita pakai telinga ya. Telinga itu katanya kenapa sih bentuknya seperti tanda tanya? Karena untuk bisa mendapatkan untuk didengar kita harus S ya. Makanya Retail Zoom S. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendapat manfaat dari acara kita setiap hari Selasa, bertanyalah ya. Bertanyalah, habis itu pasang telinga. Nah, auditori, hal-hal yang bisa didengar, itu salah satu pembentuk dari store ambience. Ya, contohnya begini. Ketika pelanggan masuk ke toko kita punya toko, pelanggan masuk, selain yang mereka bisa lihat, adalah yang mereka bisa dengar ya, apa yang mereka bisa dengar dengan indera pendengaran, yaitu telinga. Nah, ketika pelanggan masuk ke toko Anda, apa yang Anda sajikan? Sama seperti waktu kita bicara visual, apa yang Anda perlihatkan? Nah, sekarang apa yang Anda perdengarkan ketika mereka memasuki toko Anda, ya? Pasti ada apa? Suara kan? Suara yang seperti apa yang Anda perdengarkan kepada konsumen Anda, kepada tamu Anda, kepada pelanggan Anda? Suara seperti apa yang Anda sajikan? Apakah suara yang enak didengar atau bahkan yang sebaliknya? Ya, apakah mereka mendengar suara-suara yang kebisingan ya? Kebisingan. Terbentuk dari apa suara yang bising itu? Barangkali percakapan, teriakan dari orang-orang kita yang teriak kemana-mana, memanggil temannya dengan kencang gitu ya, contohnya. Semua yang didengar oleh pelanggan membentuk ambience, membentuk suasana, pembentuk suasana ya. Nah, yang paling umum kita dengar dalam hal pembentuk ambience kalau kita bicara suara adalah tentu saja musik. Musik ya. Nah, ini
hal-hal yang seringkali sekarang ini diabaikan. Nih Mbak Riri, kalau Ya. zaman dulu ya, kalau kita mempersiapkan sebuah toko, pasti kita memikirkan sound system. Dipikirin tuh sound system tuh, ya speakernya merek apa, bagus nggak kalau diputerin musik, apa cuman bagus kalau untuk suara, kalau untuk musik bagaimana. Terus perangkatnya apa? Perangkat pemutarnya. Zaman dulu kan kita lebih ribet ya, peralatannya besar. Kalau zaman sekarang kan makin kecil ya. Alat-alat pemutar musik itu ya, makin lama makin kecil. Zaman dulu kan kita harus punya tape deck, harus punya amplifier, punya macam-macam lah ya. Intinya bagaimana Anda bisa membuat pelanggan Anda terhibur melalui nanti sajian musik yang Anda sajikan ketika mereka masuk ke toko. Nah, sekarang coba ya Bapak Ibu, masing-masing perhatikan seberapa bagus kualitas suara dari sound system Anda, sistem tata suara Anda. Seberapa bagus ya di toko Anda. Karena untuk bisnis-bisnis yang sangat serius, salah satu persiapan dari membuka toko, kita pasti memperhatikan ini. Nah, di ruangan ini ada nih yang lagi rencana buka toko ya. Terpikirkankah tata suara tokonya? Gitu ya. Karena salah satu faktor pembentuk ambience Anda adalah suara yang didengar oleh pelanggan Anda. Ketika mereka masuk toko, paling umum kita perdengarkan musik. Musik akan membutuhkan speaker yang Keras. bagus ya, yang bagus, jangan cempreng ya. Ada ya, saya pernah masuk ke toko yang suaranya Bising pecah ya. gitu ya, bising, Ya. speakernya. Pernah ya, kita masing-masing pernah mengalami. Nah, sadar atau tidak sadar, itu akan membentuk store ambience, akan membuat kesimpulan Anda nyaman atau tidak nyaman, ya. Nah, kemudian katakan Mbak Riri sudah ada musik, sudah ada sound system bagus, lalu pilihan ya, pilihan musik. Nah, kalau di zaman sekarang ya konten ya, pilihan musik, pilihan kontennya. Apakah itu cocok dengan target pasar Anda, gitu ya? Karena begini, Mbak Riri, banyak sekali yang mengabaikan ini. Banyak sekali yang mengabaikan masalah konten, masalah musik ini. Terserahlah, pokoknya terserah orang saya. Apalagi tokonya makin lama makin banyak. Nah, mulai itu Mbak Riri, terserah dah. Mereka mau putar apapun terserah. Mau musik apapun terserah. Semua diserahkan kepada karyawan. Terserah mereka mau putar lagu apapun, lagu yang mereka suka. Itu tanda bahwa Anda tidak paham bahwa apapun yang Anda perdengarkan kepada konsumen Anda, itu akan membentuk store ambience, atmosfer toko Anda. Dengan demikian mereka menilai toko Anda. Ini toko layak atau tidak buat saya. Kelasnya cocok nggak untuk saya? Bisa begitu loh. Mereka akan menilai siapa kita, siapa yang kita layani. Apakah cocok, segmennya cocok. Kalau saya merasa tidak cocok, ini bukan toko saya. Gara-gara musik yang saya dengar, siapa yang merugi? Pebisnis. Pebisnis yang merugi. Ya. Jadi kalau gampang ya, kalau Anda menyerahkan segala sesuatu kepada karyawan, ini ya, Anda serahkan kepada karyawan. Terserah mereka. Mereka mau putar lagu apapun, gitu ya. Itu sama seperti ini, mirip ini dengan ini sudah tanda-tanda. Kalau Anda menyerahkan ke karyawan, maka karyawan yang akan menetapkan. Masih ingat
kalau Anda tidak menetapkan budaya perusahaan, maka karyawan akan mengambil alih. Karyawan akan mengambil alih budaya perusahaan. Jadi, hati-hati dengan yang Anda sajikan kepada konsumen. Antara lain kita hari ini membahas apa yang Anda perdengarkan kepada konsumen. Karena itu akan membentuk store ambience. Kalau Anda menyerahkan, itu terserah kepada karyawan saja, dia mau putar lagu apa. Itu sama seperti perusahaan tidak memiliki aturan, tidak memiliki budaya. Dia menyerahkan kepada karyawan, maka karyawan akan mengambil alih. Sehingga citra perusahaan yang Anda maksud, citra perusahaan yang Anda inginkan tidak terjadi. Gitu ya. Itu kita bicara secara umum bahwa apa yang bisa didengar oleh pelanggan, apa yang mereka bisa dengar, membentuk ambience. Dan mereka mengambil apa? Kesimpulan, konklusi, ya. Apakah tokoh ini saya cocok atau tidak cocok dengan saya? Tampaknya sepele, tetapi hal-hal yang bisa ditangkap oleh panca indera itu selalu ujung-ujungnya akan masuk ke mana? Ke subconscious mind. Apapun yang kita tangkap, yang kita lihat, akan mengendap masuk subconscious mind. Yang kita dengar akan masuk ke subconscious mind. Buktinya apa? Buktinya, suatu hari kita mendengar lagu tempo dulu, nostalgia. Era ketika kita berumur, nah gitu ya, Anda pasti akan terlempar ke masa itu. Coba nih ya, Anda yang dengar lagu yang lagunya lagi ngetop ketika Anda lagi SMA. Anda dengar nih hari ini. Anda saat itu juga terlempar ke masa di mana Anda masih SMA. Mengapa? Karena itu adalah koleksi subconscious mind. Ya, koleksi dari subconscious mind. Ini yang conscious, ini yang subconscious. Apapun yang Anda tangkap, tadi saya ceritakan, masuk ke bawah. Apapun yang Anda tangkap, ini kita pernah gambarkan ya pada saat kita mulai, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, hari ini yang kita bicarakan, nanti apa yang Anda cium, apa yang Anda rasakan, lewat indera pengecap, apa yang Anda bisa sentuh, pada akhirnya akan masuk ke subconscious mind. Kalau dia sudah masuk ke subconscious mind, maka apa yang terjadi berikutnya? Dia akan mendrive yang sadar. Dia akan mendrive yang sadar. Contoh begini, saya ajak Anda, yuk kita pergi ke toko tertentu. Terus Anda langsung set. Nah, subconscious langsung setor perbendaharaannya dia. Enggak suka aku. Kenapa enggak suka? Sulit dijelaskan kadang-kadang. Karena itu kan, ambience itu kan blended sudah. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, sudah blended, sudah menjadi satu. Ada kan kita kalau sekali datang, terus kita langsung bilang, ini bukan buat saya. Terus lantas kita tidak akan kembali lagi. Begitu kan, Mbak Riri? Iya, betul. Contoh lain. Kita datang ke restoran. Ini sudah masuk apa yang bisa kita kecap. Kita masuk ke sebuah restoran. Atau saat-saat seperti ini, kita nyobain makanan. Cobain, sudah pernah? Belum. Kok mau? Nggak apa-apa, kan nyoba namanya. Datang makanannya, kita coba, terus kita menyimpulkan. Nah, ini konklusi. Repeat atau tidak repeat? Ya. Beli lagi, betul nggak tadi? Betul. Beli lagi atau no? Tidak. Cukup ya? Sudah ya? Sudah. Ya, oke. Kalau saya dengan istri saya ada istilah coret. Coret artinya tidak masuk dalam list untuk diulang lagi. Kunjungi lagi. Baik. Nah, berikutnya, ini masih tentang apa yang bisa kita dengar. Balik lagi ke apa yang bisa kita dengar. Pilihan musik ya, lagi-lagi. Pilihan musik.
Jadi musik itu ada macam-macam. Musik ada yang kita kalau bicara musik, kita bicara tempo yang paling dominan menguasai kita adalah tempo, ya, beat yang cepat atau yang slow, yang lambat. Perhatikan temponya. Musik-musik seperti apa yang Anda sajikan di toko Anda. Ini yang paling dominan, yang saya harus bagikan kepada Bapak Ibu. Musik yang temponya cepat, dengan sendirinya membuat pergerakan konsumen Anda juga cepat. Akan mempengaruhi apa? Gerakan. Musik yang temponya cepat membuat pelanggan kita bergerak lebih cepat. Demikian juga kalau musiknya slow, gerakannya akan slow juga. Gerakan mereka akan mengikuti tempo. Gerakannya jadi lambat. Nah, mana yang lebih baik? Pelanggan yang gerakannya cepat atau yang lebih lambat? Coba. Anda lebih senang pelanggan Anda geraknya cepat, kayak orang bingung gitu, atau Anda pengen pelanggannya slow, santai, lihat-lihat. Mana yang kira-kira akan lebih membuat mereka memilih barang, membeli lebih banyak? Kira-kira yang mana? Yang lambat lah. Yang gerakannya lambat. Karena gerakan yang lambat membuat mereka melihat lebih banyak, melihat lebih intens, bergerak yang lambat, otomatis mereka tidak ada dorongan untuk terburu-buru. Kalau Anda musiknya ngebeat cepat, dum 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 gitu ya, yang apalagi terlalu kencang, itu akan memengaruhi dia. Dia akan bergerak lebih cepat, kemudian dia tidak tenang dalam pengambilan keputusan pun tidak tenang. Ya, berbeda dengan musik yang lambat, suaranya juga terukur, tidak terlalu kencang, juga tidak terlalu samar-samar sampai tidak terdengar, membuat pelanggan menikmati, apalagi kalau produk-produk Anda, produk-produk yang produk-produk keinginan, bukan kebutuhan. Ya, kalau kebutuhan relatif sudah tahu apa yang mau dibeli. Tapi kalau produk-produk keinginan, suasana mendukung untuk terjadinya transaksi. Ya. Kalau Anda abaikan hal-hal seperti ini, maka itulah yang kita sebutkan bahwa store ambience itu berpengaruh pada sales. Ya. Jadi sebenarnya ada ilmunya gitu ya. Musik-musik seperti apa yang harus kita pakai. Tetapi secara umum kalau Anda memutar musik dengan beat yang cepat, yang temponya cepat, maka itu akan membuat gerakan orang kita juga makin cepat. Kalau Anda tidak percaya, begini caranya. Anda nyetir ya, kalau Anda nyetir, coba Anda setel musik yang beatnya kencang, cepat, lalu kencang. Coba, pasti ketenangan Anda menyetir, gerakan-gerakan Anda pasti lebih agresif. Coba rasakan. Lalu sekarang Anda ganti dengan musik yang slow, lembut, temponya lambat. Pasti Anda jauh lebih rileks ketika Anda nyetir. Ya, itu juga terjadi kepada pelanggan kita. Pelanggan yang masuk ke toko kita hajar dengan musik kencang, gerakan mereka jadi lebih cepat. Kalau terlalu kencang, dia sudah tidak menikmati lagi, tetapi dia malah stres, ya, malah seperti ada tekanan karena terlalu kencang musiknya, sehingga dia tidak menikmati berlama-lama di toko Anda. Apapun yang nanti kita bicarakan sampai komplit, ya, Anda punya target paling penting, paling utama. Target utama Anda itu apa ya? Yaitu membuat pelanggan lebih lama di toko Anda.
Ini kalau sampai sekarang masih ada yang belum memahami mengapa store ambience penting. Store ambience penting, target Anda membuat pelanggan lebih lama di toko Anda. Makin lama dia di toko Anda, makin besar opportunity untuk terjadinya sales. Makin lama dia di toko Anda, makin besar kemungkinan terjadinya sales. Itu alasan mengapa toko kita harus enak dilihat, suara-suaranya enak didengar. Jangan sampai pelanggan masuk ke toko kita, dia mendengar orang kita cekikikan, bercanda, teriak-teriak, memanggil temannya dengan seperti memanggil di lapangan bola, seperti gitu ya. Semua yang mereka dengar membentuk yang disebut store ambient dari hal-hal yang bisa didengar. Ya. Dan itu semua akan membentuk sebuah apa? Conclusion, kesimpulan. Ya, ini toko cocok nggak buat saya ya? Ini toko ini layak nggak untuk saya jadikan toko yang seterusnya? Ingat ya, selalu ingat, kita sering mengabaikan seolah-olah yang sedang kita pengaruhi yang sadar. Apapun yang bisa ditangkap oleh panca indera akan pada waktunya, apa yang bisa ditangkap panca indera pada waktunya akan masuk ke area subconscious mind. Kalau sudah masuk ke sana menjadi koleksi, itu orang tidak perlu diajak berpikir karena subconscious mind itu very powerful. Dia akan lempar langsung ke yang sadar. Dan pada dasarnya kita mengambil keputusan berdasarkan apa? Banyak yang mengira yang sadar, enggak. Subconscious mind yang mensuplai. Kualitas keputusan Anda itu disuplai oleh subconscious, bukan oleh yang sadar. Yang sadar itu yang mengeksekusi. Tetapi yang memutuskan gerakan kita berikutnya itu subconscious. Ya, by the way, hari Sabtu lalu kita baru menyelesaikan marketing communication part 2, Mbak Riri. Di sana part 2 ya. Part 2. Itu yang kedua sudah ya. Yang kita bahas mengenai cognitive bias, itu semuanya akan menjadi area subconscious mind. Yang Anda lakukan itu akan membentuk, akan menjadi koleksi dari subconscious mind dari pelanggan Anda. Apa yang Anda buat, apa yang Anda rancang, apa yang Anda komunikasikan, tujuannya masuk ke subconscious mind. Karena kalau dia tidak berhasil masuk subconscious mind, dia akan ditendang, dia akan ditolak. Masih ingat yang disebut crocodile brain? Jika tidak baru, jika tidak mengindikasikan bahaya, itu ditolak. Ditolak, ya. Ide itu ditolak. Tapi kalau berhasil masuk, dia akan masuk kemana yang disebut masuk itu? Masuk ke subconscious mind. Sehingga itu yang menggerakkan dia mengambil keputusan beli atau tidak beli dari Anda. Nah, itu sebagai pengantar, Mbak Riri, untuk auditori, silakan. Ambience auditori, silakan. Bapak Ibu yang sudah mulai bisa bertanya ya. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and